Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kami masih bersama kali ini dengan Komisi D DPRD Kota Malang dengan bidang kesejahteraan rakyat. Bagaimana masyarakat harus sejahtera dengan berbagai aspek yang otomatis ini menjadi PR bersama. Pendidikannya harus kuat, finansial ekonomi juga harus kuat, dan yang paling penting tadi ada sebuah pembahasan bahwa banyak tulang punggung baru efek dari pandemi begitu ya Ibu Mia tadi menyatakan seperti itu. Betul. Mungkin kita bisa mulai dari Bapak Pujianto. Sejauh ini ada tulang punggung baru yang mau tidak mau memang harus survive dengan keluarganya, ekonominya, dan tetap menyekolahkan anaknya. Apakah ini juga masuk dalam target-target yang akan dimediasi oleh Komisi D? Ya betul sekali Mbak. Ini memang target utama kita itu terutama para keluarga baru yang mana dia ditinggalkan oleh suaminya pada saat pandemi kemarin. Ya tentu dorongan kita terutama untuk meningkatkan kualitas diri mereka, kualitas sumber daya mereka. Ya dengan peningkatan dari kualitas diri ini tentunya akan keluarga itu akan menjadi survival, akan tetap bisa hidup. Nah, dorongannya bagaimana? Ya tentu dengan kebijakan-kebijakan itu bantuan-bantuan yang ada, baik itu dalam bentuk bantuan tunai maupun pelatihan-pelatihan yang kita arahkan bersama dengan pemerintah. Ya, jadi kita menyarankan pada pemerintah yang ada dengan anggaran sebagai contoh kemarin itu kan anggaran-anggaran dewan yang cukup dipangkas ya diarahkan ke sana. Salah satunya seperti itu. Salah satunya itu. Baik, Pak Suryadi boleh menambahkan bahwa banyak tulang punggung baru, berarti ada pemberdayaan perempuan yang juga harus terus dimotivasi begitu. Sejauh ini seperti apa untuk mediasi dari Komisi D? Iya, program yang memang kami canangkan di tahun 2023 ada program pemberdayaan gender, Pak, yang sudah diletakkan di Dinas Sosial. Kurang lebih angkanya memang 1 miliar. Ini harapannya memang menyasar kepada perempuan-perempuan ojek online ya. Iya, ojek yang online. Ini merupakan tulang punggung. Ini bayangkan perempuan-perempuan ini ikut Grab, Gojek. Nah, ini kan butuh untuk diberikan sebuah pembinaan, kemudian penguatan-penguatan, termasuk juga pemberdayaannya. Itu sudah kami coba hitung, Mbak. Sehingga 2023 memang sudah diletakkan keberpihakan anggarannya agar bagaimana perempuan-perempuan ini ya mampu berdaya saing. Karena pertaruhannya memang banyak pasca pandemi, semuanya memang tulang punggung perempuan ini juga cukup luar biasa. Apalagi ditambah misalkan mereka baru jatuh cerai misalkan. Sementara dia itu menanggung sekian 5 anak misalkan. Nah, ini cukup luar biasa ini, Pak. Sehingga tidak hanya di sisi itu yang kami pikirkan. Bagaimana misalkan kami memastikan juga di konteks pendidikan memang semua warga masyarakat Kota Malang bagi yang tidak mampu itu jangan sampai terjadi putus sekolah. Karena kami memang sudah menyiapkan dan menyediakan anggaran itu untuk anak-anak yang tidak mampu agar tidak putus sekolah. Nah, harapannya ini ya dimanfaatkan oleh warga Kota Malang. Tidak juga sampai di sana, secara kesehatan pun kami di pemerintah Kota Malang sudah memastikan bahwa ada anggaran di angka 120 miliar yang kurang lebih yang memang dikhususkan bagi warga miskin yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan. Nah, caranya bagaimana mereka itu mengurusnya bagi warga masyarakat Kota Malang yang hari ini tidak mengetahui barangkali, karena memang ada beberapa yang belum mengetahui. Hari ini Dinas Kesehatan sudah menciptakan yang namanya aplikasi BPJS e-Cekat, yaitu yang ditaruh di kelurahan. Sehingga warga Kota Malang sudah tidak lagi pusing-pusing datang ke dinas sosial, datang kepada dinas kesehatan, cukup mendekat kepada kelurahan, cukup hanya menunjukkan yang namanya KTP, kemudian KK,
Dan untuk memastikan bahwa ini adalah benar warga miskin ataupun tidak, maka dipastikan dengan surat tidak mampu yang ada penghantarnya itu ada di ketua RT dan juga ketua RW. Sehingga lebih meyakinkan ini benar apa tidak, begitu ini kan. Karena banyak sekali hari ini semuanya mengaku miskin. Pasca pandemi ini banyak orang mengaku miskin begitu. Banyak orang semua akan menerima bantuan. Nah, oleh karena itu harus dibuktikan dengan sebuah alur-alur dan administrasi yang jelas juga. Sehingga seperti yang di awal disampaikan, agar tepat sasaran, tepat guna, dan kemudian manfaatnya bisa dirasakan langsung. Baik, Ibu Mia, terkait dari bagaimana bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada salah satunya adalah para ojek online perempuan. Beliau menjadi perempuan yang harus berdaya saing, menjadi tulang punggung. Apakah sejauh ini sudah sesignifikan itu bantuan dari pemerintah untuk mereka? Jadi mungkin kita bahas lebih luasnya lagi ya, tidak hanya untuk ojol ya. Kalau untuk ojol memang salah satu program dari sebetulnya adalah pengarus utamaan gender gitu ya, khususnya untuk perempuan gitu. Jadi sebetulnya Kota Malang ini sedang sudah melakukan di tahun 2022 untuk program pengarus utamaan gender. Jadi kebijakan ini memang harus dilaksanakan oleh beberapa dinas terkait gitu ya, yang dinakodai oleh Bapeda, dan salah satunya yang untuk yang ojol online perempuan itu ada di Dinas Pendidikan anggarannya. Jadi kalau untuk ojol perempuan ini sendiri masih baru tersentuh di tahun depan. Rencananya masih baru tersentuh di tahun depan. Tetapi untuk kita sebetulnya sudah memberikan gagasan gitu ya kepada pemerintah Kota Malang bahwa nanti ketika pandemi ini berakhir, itu ketika pandemi ya, kemarin kita melakukan rapat kerja bersama dengan dinas sosial gitu ya. Ketika pandemi ini berakhir, pasti akan ada keluarga miskin baru. Iya. Kenapa? Ya karena tadi itu banyak pasangan bapak ibu yang kemudian ditinggal salah satu, sehingga salah satunya yang menjadi single parent ini tidak siap gitu. Maka itu yang harus kita perhitungkan. Kita harus segera bikin program untuk social safety net untuk para kepala rumah tangga baru gitu, khususnya perempuan. Nah, salah satunya adalah yang sudah akan dilaksanakan di 2023 ini, ojol perempuan gitu. Nah, sebelum itu tapi di dalam anggaran-anggaran ini sudah ada. Jadi untuk pemberdayaan perempuan seperti yang disampaikan oleh Pak Puji itu selalu ada kalau itu memang sudah ada, tetapi sifatnya hanya peningkatan kapasitas. Nah, yang mungkin kita perlu garis bawahi setelah peningkatan kapasitas ini apa? Gitu. Jadi misalnya diberi pelatihan kue atau membuat sebuah prakarya atau membuat sebuah hasil pengerjaan tangan gitu. Kemudian apa fasilitas selanjutnya? Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga lebih lanjut. Bagaimana mereka kemudian menggunakan skillnya, mendistribusikan hasilnya, kemudian memperoleh hasilnya seperti itu. Jadi tidak berhenti di bantuan sosial, berhenti habis konsumsi begitu ya. Betul. Bagaimana ada pelatihan dan pendampingan. Pak Pujianto boleh menambahkan, apakah OPD-OPD di bawah binaan dan juga pendampingan dari Komisi D ini sudah cukup untuk memberikan pendampingan dan juga pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan ini tadi? Tidak BLT, habis, kemudian beliau bingung mau ngapain lagi begitu? Ya. Kalau dikatakan cukup, ya belum juga sih. Ya belum juga. Itu karena bagaimana juga yang namanya kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan ini memang membutuhkan penanganan yang serius, terintegrasi antara OPD 1 dan yang lainnya. Ya, masalah sosial kemasyarakatan ini bukan masalahnya dinas sosial saja, bukan masalahnya keserah saja. Ya keserah saja, tidak seperti itu. Ya, tapi terkait, terintegrasi. Memang untuk mengintegrasikan inilah kita terus berupaya terus untuk bersama-sama seperti apa yang dikatakan Pak Suryadi dan Bu Mia tadi, Ketua, kebanyakan dari masing-masing OPD ini masih ada ego sektoral. Ego sektoral. Nah, sejauh ini Komisi D untuk bisa memediasi ego sektoral dari masing-masing OPD? Nah, ini kita minimal di lintas komisi kita sering berkoordinasi. Baik jajaran pimpinan maupun secara pribadi, misalnya terjadi suatu permasalahan sosial kemasyarakatan di daerah, misalnya dari saya, pasti saya akan terus berkoordinasi dengan. Contohnya anggaran stunting ya Pak? Anggaran stunting misalnya itu.
Kami masih akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini.